Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resna Nurisa, mahasiswa PG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil identifikasi masalah yang berada di lingkungan sekolah saya. Yang pertama yaitu mengenai pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi mengenai pedagogik, satu, terkadang kelas terlalu pasif karena pembelajaran berpusat pada guru saja. Yang kedua, peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, enggan memberikan pendapat saat ada diskusi karena tidak percaya diri. Analisis identifikasi masalahnya. Yang pertama, kurangnya kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dua, kurangnya aktivitas pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung, misalnya praktik. Lalu yang ketiga, guru kurang memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik sehingga kurang termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Masalah yang diidentifikasi selanjutnya yaitu literasi. Beberapa peserta didik di kelas 6 tidak dapat memahami pesan dan konteks yang ada dalam teks. Hal ini dilihat dari kemampuan peserta didik yang masih kesulitan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang disajikan dalam bahan bacaan dan mengemukakan kembali isi dari bacaan. Analisis identifikasi masalahnya. Yang pertama, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Anak hanya diajarkan membaca dan menulis pada level bisa, belum terbiasa. Lalu yang kedua, miskonsepsi pemahaman bahwa literasi dan numerasi menjadi tanggung jawab sekolah, bukan keluarga. Yang ketiga, guru yang lebih banyak memberikan ceramah kepada siswa juga ikut melemahkan budaya literasi, sehingga ini mempengaruhi terhadap pemahaman siswa atau pemahaman peserta didik terhadap isi bacaan. Lalu yang ketiga yaitu numerasi. Beberapa peserta didik di kelas 6 mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita. Yang kedua, beberapa peserta didik juga di kelas tinggi masih ada yang tidak bisa melakukan operasi perkalian sederhana maupun bersusun ke bawah. Analisis identifikasi masalahnya. Yang pertama, peserta didik masih merasa bingung untuk menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan, tidak dapat mengubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika atau sebaliknya. Lalu yang kedua, peserta didik kurang memahami konsep dasar. Jenis permasalahan yang kedua yaitu kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Masalah yang diidentifikasi yang pertama, adanya peserta didik yang memiliki kelainan perilaku atau misbehavior, seperti berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, dikarenakan pandemi, sebagian peserta didik kesulitan memahami materi matematika yang disampaikan via daring. Nah, analisis identifikasi masalahnya. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga dan pergaulan peserta didik. Yang kedua, guru belum mengenal lebih dalam karakteristik peserta didik. Yang ketiga, guru belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, kurang optimalnya penyampaian materi oleh guru via daring. Dan yang kelima, minimnya motivasi siswa untuk bertanya tentang materi yang tidak dipahami. Permasalahan yang ketiga yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang. Identifikasi masalahnya yaitu sulitnya membangun relasi atau hubungan dengan orang tua peserta didik yang kurang harmonis, misalnya sudah berpisah, untuk berkomunikasi mengenai perkembangan anaknya. Yang kedua, guru dan sebagian orang tua belum maksimal dalam berkomunikasi secara langsung tentang program pembelajaran yang dilaksanakan. Analisis identifikasi masalahnya yang pertama, latar belakang keluarga peserta didik yang kurang harmonis, sehingga saling melimpahkan tanggung jawab antar orang tua. Lalu, keberadaan orang tua yang tinggal terpisah di kota berbeda menghambat komunikasi secara langsung dengan guru. Yang ketiga, kesibukan orang tua peserta didik sebagai pekerja sehingga kurang bisa diajak berkomunikasi dengan guru. Yang keempat, guru belum melaksanakan program home visit secara optimal. Dan yang kelima, orang tua beranggapan proses pembelajaran hanya tanggung jawab guru di sekolah.
Lalu masalah yang keempat yaitu pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Masalah yang diidentifikasi yang pertama, guru kurang terampil dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif sehingga pemahaman siswa terhadap materi kurang optimal. Yang kedua, ketidaksesuaian pemilihan model pembelajaran dengan karakteristik materi dan perkembangan siswa. Analisis identifikasi masalahnya, yang pertama, kemampuan guru dalam memahami jenis-jenis model pembelajaran yang inovatif masih kurang. Yang kedua, kurang inisiatif untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, minimnya pelatihan bagi guru dalam penerapan model-model pembelajaran inovatif. Yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah serta pemahaman guru tentang media ajar yang inovatif. Lalu permasalahan yang kelima yaitu materi terkait literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan hoax. Masalah yang diidentifikasi, beberapa peserta didik kelas 6 mengalami kesulitan dalam menjawab soal hoax. Yang kedua, guru belum mampu dalam membuat soal hoax. Dan yang ketiga, guru belum mampu membangun kreativitas terkait literasi numerasi yang bisa disajikan dalam bentuk animasi atau media pembelajaran yang lain. Analisis identifikasi masalahnya, yang pertama, peserta didik kurang memahami materi dan tidak terbiasa dengan soal-soal hoax. Yang kedua, guru kurang memberikan latihan soal-soal hoax kepada peserta didik. Yang ketiga, guru kurang memahami tata cara membuat soal hoax. Dan yang keempat, keterbatasan pengetahuan guru terkait literasi numerasi yang disajikan dalam bentuk animasi atau media pembelajaran yang lain. Permasalahan yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Masalah yang diidentifikasi yang pertama, sarana pembelajaran seperti laptop, infokus, dan internet belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru masih banyak yang belum mampu mengoperasikan teknologi dengan baik. Dan yang ketiga, guru tidak mampu mendesain pembelajaran yang menyenangkan atau mengasyikkan dengan menggunakan media teknologi. Analisis identifikasi masalahnya, yang pertama, sarana pembelajaran seperti laptop, infokus, dan internet belum memadai. Yang kedua, kurangnya pelatihan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya upaya guru untuk meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi. Dan yang keempat, guru tidak terbiasa menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi di kelas. Sekian presentasi dari saya mengenai identifikasi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.